Wabarakatuh. Welcome back di CSP Channel Sharing and Learning. Oke, lanjut ya. Hari ini kita akan bahas soal asli tryout SIM PKB Guru SD part yang keempat untuk P3K 2021. Jadi ini update dari teman-teman yang tryout hari ketiga kemarin. Nah, yang akan dibahas kali ini lebih banyak ke profesional ya. Walaupun masih ada pedagogik. Kenapa? Karena profesional itu sudah banyak khusus aku bahas dan juga beberapa teman-teman tuh kayak, Kak, kok profesionalnya sulit ya? Nah, seperti itu. Jadi, hari ini akan banyak bahas tentang profesional. Lalu langsung saja kita mulai ya. Oh ya, buat teman-teman sebelum kita mulai pembahasan, jangan lupa untuk like video ini, lalu subscribe buat yang belum subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video pembahasan seputar P3K selanjutnya. Join juga di grup Telegram ya, linknya ada di deskripsi box. Oke, buat teman-teman yang mau ikut tryout by CSP Channel yang ketiga, silakan teman-teman bisa mengisi link yang ada di deskripsi box. Jadi nanti ada dua link ya. Link yang pertama adalah untuk pedagogik. Jadi ini khusus pedagogik untuk semua guru. Bisa guru SD, guru mapel, SMP, SMA, itu semuanya bisa ikut. Karena ini materinya sama ya, semua materinya sesuai dengan yang ada di SIM PKB modul 1 sampai 7 sesuai dengan review dan juga tryout yang sudah dilaksanakan. Dan yang kedua adalah link untuk profesional SD. Jadi ini khusus untuk teman-teman guru SD. Nanti materinya ada matematika, IPA, IPS, PKN, dan juga bahasa Indonesia. Sesuai juga dengan materi modul review dan juga tryout yang sudah ada di SIM PKB. Oke, jadi nanti teman-teman bisa pilih satu atau boleh ikut kedua-duanya. Jadi disesuaikan dengan teman-teman ya. Apakah bisanya ikut pedagogik saja, karena kan aku nggak buat yang profesional, misalkan guru bahasa Inggris, guru PPKN gitu kan, nggak ada ya. Nah, kalau teman-teman yang guru SD ini bisa ikut kedua-duanya, karena nanti pelaksanaannya berbeda hari, hari Sabtu dan juga hari Minggu. Oke, silakan untuk diisi. Nanti formatnya hanya nama dan juga alamat email, karena nanti linknya untuk mengerjakan tryout itu full timer, jadi link pengerjaan akan dikirim di hari H ke email teman-teman masing-masing. Teman-teman juga boleh nih komen dengan format ikut tryout pedagogik misalkan, atau ikut tryout profesional SD. Nah, seperti itu. Lanjut ya, kita ke pembahasannya. Nomor 1. Seorang remaja memiliki massa 52 kg. Jika percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, berapakah berat si remaja itu? Apakah 100 Joule, 380 Newton, 529 Newton, 520 Joule, atau 520 Newton? Oke, di sini ini masuk ke hukum Newton ya. Teman-teman masih ingat ini materi ada di SMP. Oke, jadi hukum Newton ini masuk ke hukum Newton yang ketiga. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah ini dulu, identifikasi yang diketahui itu apa? Massa itu M. Dan kita lihat satuannya kilo. Oh ya, sudah tepat ya, sama. Lalu yang ini, gravitasi itu adalah G. Dan satuannya adalah M per S kuadrat, meter per second, sekon persegi. Lalu yang ditanyakan adalah berat. Oke, berat itu adalah W. Jadi di sini W sama dengan, ini kelihatan nggak ya? Coba pakai hitam ya. W sama dengan M dikali G. Jadi untuk kita mencari berat itu adalah massa dikalikan dengan gravitasi. Jadi massa anak tersebut 52 kg. Kilogram sudah sesuai dengan satuan internasional ya, tidak perlu kita konversikan lagi. Dikali dengan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Oke, sama dengan, ini tinggal kita tambah 0 saja ya, 520
Lalu untuk satuannya berat itu adalah Newton. Jadi 520 Newton. Jawabannya adalah yang E. Nah, ini nanti mungkin akan timbul pertanyaan. Kak, nomor 1 itu KJ-nya di SIM PKB yang A100 Joule gitu. Jadi memang beberapa pembahasan yang aku buat itu beda kunci ya dengan yang ada di SIM PKB. Nah, jadi ini sesuai dengan hukum Newton yang ketiga dan ini adalah rumusnya. Lalu ukurannya juga sudah sesuai dan tinggal dimasukkan, ketemunya adalah 520 Newton. Jadi kembali lagi ke teman-teman semua. Kembali ya, maksudnya teman-teman mau pilih yang mana? Mau pilih 100 Joule apa 520 Newton? Jadi ya terserah gitu ya. Mungkin apa yang aku sampaikan belum tentu benar, jadi silahkan untuk teman-teman dikoreksi karena aku juga masih belajar. Lanjut ya ke soal nomor 2. Kita bahas untuk hukum Newton itu ada 3 ya. Yang pertama, itu berbunyi sebuah benda itu tetap diam atau bergerak lurus beraturan kecuali jika ada gaya eksternal yang mengubahnya. Nah, bisa kita tulis dengan rumus sigma F sama dengan 0. Contoh, mobil yang melaju kencang direm mendadak, penumpangnya akan terdorong ke depan. Hukum Newton yang kedua yaitu percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Jadi percepatan ya. Percepatan itu berbanding lurus dengan gaya F dan berbanding terbalik dengan massa benda M. Jadi Jadi A sama dengan F per M. Atau bisa juga kita tulis rumusnya, sigma F sama dengan M dikali A, massa dikali percepatan. Ini sama saja ya, tinggal kita balik. Jadi teman-teman hafalin satu saja, biasanya yang dihafalin yang depannya F ini, gaya. Nanti kalau cari yang lain ya tinggal kita sesuaikan saja seperti itu. Contohnya, ketika memindahkan barang dengan gaya dorong yang sama, maka barang yang ringan akan lebih cepat dipindahkan daripada barang yang berat. Hukum Newton yang ketiga itu ketika suatu benda memberi gaya pada benda kedua. Benda kedua akan memberi gaya yang sama besar, namun berlawanan arah dengan benda pertama. Jadi bisa kita tulis dengan F aksi sama dengan negatif F reaksi. Itu nanti sesuaikan dimasukkan rumusnya ya. Contohnya, ketika seseorang menggunakan sepatu roda dan mendorong ke dinding, orang tersebut akan terdorong menjauhi dinding. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Seorang anak sedang mendorong benda dengan gaya sebesar 80 Newton, sehingga benda yang didorong tersebut bergerak dengan kecepatan tertentu. Bila suatu massa benda itu 8 kg, maka percepatan benda tersebut adalah apakah 10 meter per second kuadrat, 30, 5, 25, atau 40 meter per second kuadrat. Oke, jadi teman-teman di sini lihat dulu yang diketahui apa. Yang pertama adalah gaya, itu 80 Newton. Lalu masanya 8 kg. Yang ditanyakan adalah percepatan. Nah, kita tulis dulu ya, tadi rumusnya kan teman-teman sekarang sudah hafal ya. F sama dengan massa dikali dengan percepatan. Kita bisa tuliskan yang tadi diketahui gayanya kan sudah ada ya 80. Nah, bisa kita masukkan ke sini nih. 80 Newton sama dengan karena massanya yang kita cari bukan, percepatan ya. Berarti massanya sudah ada nih. Massanya 8 kilo. Lalu percepatan yang kita cari. Jadi di sini A. Gitu ya. Nah, untuk mencari A, berarti kita pindah ruaskan ke kiri, 80 Newton per
8 kilogram sama dengan A, percepatan. Oke, kita tinggal bagi saja ya. 8 dibagi 8 itu 1. Jadi tinggal 10 Newton per kilogram atau 10 meter per second kuadrat. Jadi jawabannya adalah yang A. Tadi di tryout itu di review ya atau di tryout Simpika B jawabannya adalah yang B, 30 meter per second kuadrat. Nah, ini kembali lagi ke teman-teman semuanya. Mungkin aku keliru atau salah, silakan untuk dikoreksi bareng-bareng. Terima kasih. Kita lanjut ke soal nomor 3. Gaya sebesar 20 Newton bekerja pada sebuah benda yang menyebabkan percepatan sebesar 2 meter per second kuadrat. Maka massa benda itu adalah, di sini diketahui gayanya 20 Newton, lalu percepatan itu 2 meter per second persegi, dan dicari massa. Nah, yang penting itu teman-teman tahu kalau gaya itu F. Lalu percepatan itu A. Dan apakah itu satuannya sudah benar atau belum? Gitu. Lalu massa itu M. Jadi tinggal kita bisa masukkan. Nah, tadi kan rumusnya F sama dengan M dikali A. Atau teman-teman boleh langsung, ini karena yang dicari massa, langsung saja M sama dengan F per A. Gitu boleh. Ini supaya konsepnya aja sih. Jadi boleh yang mana yang lebih cepat menurut teman-teman gitu, silahkan itu yang yang dipakai. Jadi ini F-nya 20 Newton ya. Sama dengan, karena M-nya yang kita cari jadi M, dikali percepatannya 2 meter per second kuadrat. Oke, langsung saja. Ini duanya kita pindahkan ke sisi kiri karena kita mau mencari M ya. 20 Newton per 2. Ini harusnya sih ditulis satuannya, tapi biar cepat. Dan kalau teman-teman mengerjakan dioret-oret kan nggak perlu kita tulis ya, biar cepat juga. Ini tinggal kita bagi, 2 dibagi 2 itu 1, jadi 10. Masanya adalah 10. Satuannya massa itu apa? Kilo. 10 kilo. Oke, jadi jawabannya adalah yang E, 10 kg. Soal nomor 4. Buah kelapa yang masih menggantung di pohon, kira-kira masanya 1,5 kg. Massa M. Jika ketinggian pohon kelapa tersebut 8 meter, ketinggian itu apa? H ya. Berapa energi potensial buah kelapa jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat? Gravitasi bumi itu G. Oke, energi potensial. Apa rumusnya energi potensial? Masih ingat ya, kemarin juga sudah dibahas ini. MGH. EP sama dengan MGH. Massa kali gravitasi dikali tinggi. Ini aku nggak tulis satuannya ya biar cepat ya. 1,5 dikali 10 dikali tingginya 8. Oke, 1,5 kali 10 itu 15. 15 dikali 8. 5 kali 8 berapa? 40. Sisa 4 ya. 4 ditambah 8, 12. 120 Joule. Jawabannya yang E. Gimana teman-teman? Semoga bisa dipahami ya. 5. Terdapat banyak teori tentang proses pembentukan bumi. Proses pembentukan bumi menurut teori Big Bang adalah tidak berubah dalam ruang angkasa dan tidak berubah oleh waktu. B. Berasal dari massa sangat besar yang meledak karena adanya teori inti. C. Bersifat statis yang tak ada permulaan atau akhir. D. Impuls kecil yang mengembang dan mengkerut seiring dengan lama waktu. E. Galaksi yang mengalami pergeseran spektrum merah. Oke, jadi ada teori pembentukan bumi ya kan.
ada banyak tuh teori tentang pembentukan bumi. Mungkin di lain kesempatan akan lebih aku bahas lagi karena ini kalau lebih detail nanti terlalu panjang ya videonya. Kata kuncinya untuk teori Big Bang. Big Bang itu adalah ledakan. Jadi intinya itu planet itu atau bumi terbentuk dari ledakan yang sangat besar. Ya udah, berarti jawabannya adalah yang B ya. Big Bang adalah ledakan. 5. Dari barisan bilangan di bawah ini yang memuat bilangan tidak senilai, berarti berbeda nilai. Oke, yang A, 2/100, 2/100 berarti 2 dibagi 100, itu 1/100 dibagi 2, 50 ya. 50. Nah, di sini di opsi C ada 1/5. Itu kan pembilangnya sama-sama 1 ya. Penyebutnya udah beda. Itu udah nggak mungkin senilai, itu tidak senilai. Ya udah nih jawabannya yang A. Teman-teman kalau ketemu soal seperti ini udah nggak usah dipusingin dengan opsi B, C, D, E. Udah itu otomatis jawabannya yang A, seperti itu. Tapi kalau memang teman-teman mau mantap, mau dicek lagi, ya boleh kita cek lagi. Nanti akan kita cek ya. Nah, strategi ya teman-teman, nanti tes P3K itu ada timernya, ada waktunya. Dan soalnya nanti yang dikerjakan juga banyak, jadi benar-benar strategi. Selain nanti kita pakai hitung cepat, ketika soal itu kita sudah yakin dengan rumus kita masukkan benar, kita hitung benar, dan sudah kita ketemu di salah satu opsi, menurutku tidak perlu cek untuk opsi yang lain. Tapi itu kembali lagi teman-teman. Untuk mantapnya lagi teman-teman silahkan. Atau bisa lagi teman-teman nanti tulis di ini di kertas apa namanya? Kertas oretan ya. Misalkan ini nomor 6. 6 dikasih lingkaran. Teman-teman sudah ketemu tadi A, langsung teman-teman isi A. Nah, nanti ketika teman-teman kok ada sisa waktu, nah bisa kembali lagi dicek nih opsi B, C, D, E. Gitu. Tapi mungkin untuk awal-awal langsung saja pilih A dulu, kita beralih ke soal yang lain untuk menghemat waktu. Nah, ini soal seperti ini ya tentang pecahan, ada juga persen, desimal. Mungkin kelihatannya rumit, tapi ini teman-teman kalau sudah menghafalkan pecahan istimewa, ini sebenarnya simpel banget. Jadi pecahan istimewa itu benar-benar harus paham. Nah, ini adalah pecahan istimewa. Kita bahas yang opsi B. Di sini 3/8. 3/8 itu sama saja dengan 0,375. Maaf ini nutup ini ya. 0,375. Nah, 0,375 itu kan 375/1000. 3 mana ini? 375/1000. Berarti supaya jadi persen kita hilangkan 0 dan berarti di sini koma ya. 37,5%. Berarti ini sama 15/40. Supaya mudah itu kita sederhanakan dulu. Dibagi berapa? Dibagi dengan 5. Itu hasilnya 3/8. Sama ya dengan yang awal tadi. Dan ini 0,375. Oke, berarti yang B itu sama. C, 0,1666 atau 0,1667 itu harus dihafalkan adalah 1/6. Sama, dan persennya adalah 16,67%. Ini kan jadinya 1667 gini. 1667 dia kan di sini 0, ya, berarti pernya per belakang koma 4 angka. 1, 2, 3, 4. Nah, belakang koma 4 angka supaya jadi persen kita hilangkan 2 dan 2 angka di belakang koma jadi 16,67%. Sama ya. Lalu 3/18 kita sederhanakan bagi 3 jadi 1/6 jadi sama senilai. Yang D 0,5 itu 5/10 ya, sama juga dengan setengah, sama ini mudah. 20/40 itu dibagi 10 jadi setengah juga. 50% itu juga 50/100 kita sederhanakan jadi setengah.
Yang E, 0,625. 0,625. Itu ada di sini. Nah, sama dengan 5/8. Sama juga dengan 62,5%. 25/40 kita sederhanakan dibagi 8 ya. Jadi, dibagi 8 lagi. Dibagi 5, jadi 5/8. Ya, udah jelas ya jawabannya yang A. Silahkan teman-teman catat pecahan istimewa. 7. Di antara bangun-bangun di bawah ini yang pasti sebangun adalah A. 2 buah segitiga sama kaki. B. 2 buah persegi panjang. C. 2 buah persegi. D. 2 buah belah ketupat. Ataukah E. 2 buah segitiga siku-siku. Nah, silakan teman-teman untuk dijawab dulu. Mana yang pasti sebangun? Dan jawabannya adalah yang C, 2 buah persegi. Kenapa 2 buah persegi itu pasti sebangun? Karena kedua bangun persegi itu selalu memiliki perbandingan yang tetap. Nah, teman-teman mungkin kadang bingung ya antara membedakan kongruen dan juga sebangun. Nah, bedanya itu kalau kongruen, sisi-sisi yang bersesuaian itu harus sama panjang. Jadi panjangnya harus sama. Sedangkan kalau sebangun, itu perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian yang harus sama besar. Jadi perbandingannya ya. Nah, ini bisa disimpulkan, semua bangun yang kongruen itu pasti sebangun. Sedangkan sebangun itu belum tentu kongruen. Lanjut ke soal selanjutnya, nomor 8 ini ya. Oke, jadi perhatikan gambar berikut, perbandingan volume kerucut, volume bola, volume tabung adalah... Jadi kita tulis dulu rumus dari volume kerucut. Ini aku tulis volume K gitu aja ya. Berbanding volume bola, berbanding volume tabung. Kita tulis rumusnya, kerucut itu kan sepertiga dikali pi dikali R kuadrat T. Sementara untuk volume bola itu 4/3 dikali pi dikali R pangkat 3. Lalu volume tabung itu adalah pi dikali R kuadrat dikalikan dengan tinggi. Nah, supaya ini sama, maka kita rubah dulu tingginya. Kerucut kan yang paling dalam ini ya. Berapakah tinggi dari kerucut tersebut? Jadi kita ubah sepertiga dikali pi dikali R kuadrat. Nah, di sini T-nya, T adalah yang ini ya. T di sini kan sama dengan diameter dari bola. Nah, bola itu kan 2 kali R ya kalau diameter. Berarti kita ubah T-nya menjadi 2R. Oke. Bisa dipahami ya, teman-teman? Dibagi 4/3 pi R pangkat 3, yang ini tetap ya. Dibagi lagi, berbanding pi R pangkat 2, lalu tinggi dari tabung sama ya, 2R. Oke, kita selesaikan. Duanya kita kalikan dengan 1 ya, jadi 2/3 pi R kuadrat kita kalikan R, jadi R pangkat 3. Berbanding, ini tetap 4/3. Maaf kecoret ini. 4/3
pi R pangkat 3 berbanding pi, di sini ada 2 ya, 2-nya di depan aja deh. 2 pi R pangkat 3, R kuadrat dikali R ya. Oke, ini karena semuanya pi R pangkat 3 bisa kita hilangkan. Pi R pangkat 3, pi R pangkat 3, pi R pangkat 3, menyisakan 2/3 berbanding, ini, 2/3 berbanding 4/3 berbanding 2. Supaya memudahkan, kita akan kalikan dengan angka 3, supaya menghilangkan pecahan di bawah ini ya. 2/3 kali 3, itu hilangkan 3-nya jadi 2. 4/3 dikali 3 berarti 4. Lalu 2 dikali 3, 6. Jadi perbandingannya adalah 2 berbanding 4 berbanding 6. Bisa kita sederhanakan dibagi 2. 2 bagi 2 itu 1. 4 bagi 2 itu 2. 6 bagi 2, 3. Jadi 1 banding 2 banding 3. Jawabannya adalah yang C. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. 9. Persamaan garis yang melalui titik negatif 4, 3 dan 1 negatif 3 adalah, nah soal seperti ini bisa teman-teman kerjakan dengan rumus Y min Y2 per Y1 min Y2 sama dengan X min X2 per X1 min X2. Ini benar-benar harus teman-teman paham ya. Kalau sudah terbiasa mengerjakan sih nggak harus dihafalkan. Ini pasti nanti teman-teman paham kok cara pengerjaannya juga. Nah, mana X1, mana X2, Y1 dan juga Y2, ini adalah X1, lalu Y1, X2, dan Y2. Oke, langsung saja kita masukkan ya. Y kurangi, berapakah Y2-nya? Y2 di situ negatif 3 per Y1, berapa Y1-nya? Y1-nya adalah 3 dikurangi Y2. Y2-nya di situ adalah negatif 3. Sama dengan X dikurangi X2-nya itu 1 per X1, X1-nya negatif 4 dikurangi X2-nya itu 1. Oke, Y kurangi negatif 3 itu jadinya plus ya. Y plus 3, negatif dikali negatif kan plus positif ya. Per 3 tambah 3, 6. Di sini 6 ya. 6. Sama dengan X min 1 tetap per negatif 4, negatif 1 lagi, jadi negatif 5. Lalu kita kalikan silang seperti ini. Lanjut di mana ya? Di atas ya. Oke, negatif 5 kali dalam kurung teman-teman Y plus 3 sama dengan, sebenarnya begitu, sama dengan 6 dikali dengan X min 1. X min 1. Oke, negatif 5 dikali Y itu negatif 5Y. Negatif 5 dikali 3 itu negatif 15. Sama dengan 6 dikali X, 6X. Dikali 6 dikali negatif 1 itu negatif 6 ya. Oke, kita pindah ruaskan. Negatif 5Y. 6X-nya kita pindah ke kiri jadi negatif 6X. Sama dengan
15-nya kita pindahkan, negatif 15 ya, kita pindahkan jadi 15 dikurang 6. Oke, ini kita tuliskannya karena di opsi X-nya dulu, kita tulis X-nya negatif 6X dikurangi 5Y sama dengan 9. Ya, sudah ketemu ya, negatif 6X, negatif 5Y sama dengan 9. Jawabannya yang mana? Tidak ada ya. Oke, kita ini kalikan dengan negatif 1. Karena di situ X-nya negatif ya. Jadi ini hilang, negatifnya jadi 6X plus 5Y sama dengan 9 kali negatif 1, negatif 9. Oke, 6X plus 5Y sama dengan negatif 9. Yang mana? Jawabannya yang D. 10. Sebuah mobil bermasa 20.000 kilo bergerak ke arah timur dengan kecepatan 20 meter per second. Energi kinetik mobil tersebut adalah, nah ini sudah jelas ya, yang diketahui di sini massa. Satuannya kilo. Kecepatan. Lalu yang ditanyakan energi kinetik, EK. Nah, tadi sudah ketemu EP, potensial, sekarang energi kinetik. Masih ingat ya teman-teman rumusnya energi kinetik apa? Setengah dikali mv kuadrat. Massa dikali kecepatan pangkat 2. Sama dengan setengah, kita masukkan berapa massanya? 20.000 kilo. 1, 2, 3 dikali 20 meter per second kuadrat. Harusnya ini aku tulis satuannya, tapi nggak usah, nggak apa-apa ya, biar cepet. Oke, kita sederhanakan di sini jadi 10.000 ya. 10.000 dikali dengan 20 kuadrat itu berapa ya? 400 ya. 2 dikali 2 kan 4, nolnya 2 kali. Oke, tinggal kita kalikan saja 4. Ada berapa nol di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Joule. 4 juta joule. Oke, karena tidak ada di opsi, ini kita jadikan kilojoule ya. Dari joule ke kilojoule itu dibagi 1000. Jadi kita bisa coret 3 nolnya menjadi 4000 kilojoule. Jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 11. Aduh, maaf ya, ini berisik pinggir jalan soalnya. Ya ada motor lewat, ya ada suara ayam gitu ya. Harap maklum. Oke, 11. Perhatikan hal-hal berikut ini. 1. Belajar teknis. 2. Belajar praktis. 3. Belajar aktif. 4. Belajar emansitoris. 5. Belajar konsep. 6. Belajar keseimbangan. 7. Belajar terpadu. Oke, yang merupakan tipe belajar menurut Habermas ditunjukkan dengan nomor. Jadi menurut Habermas ini, teman-teman masih ingat gak kemarin yang aku bahas di teori belajar ya, ada ya. Jadi belajar itu baru akan terjadi jika ada interaksi antara individu dengan lingkungannya. Nah, yang dimaksud di sini bisa lingkungan alam, bisa juga lingkungan sosial atau sebab antara keduanya tidak bisa dipisahkan. Nah, karena itu, si Habermas ini membagi tipe belajar menjadi belajar teknis atau technical learning, lalu belajar praktis atau practical learning, dan juga belajar emansitoris atau emancipatory learning. Jadi belajar teknis itu apa sih? Belajar teknis itu belajar seseorang berinteraksi dengan lingkungan alam. Itu teknis. Lalu kalau belajar praktis, praktis itu berarti belajar berinteraksi dengan lingkungan sosial, dengan orang-orang di sekelilingnya dengan baik. Jadi yang diutamakan di sini itu keharmonisan ya antara sesama manusia. Lalu, apa itu belajar emansitoris?
Nah, belajar emansitoris sendiri lebih menekankan supaya seseorang mencapai pemahaman dan kesadaran yang tinggi akan terjadinya perubahan atau informasi budaya dalam lingkungan sosialnya. Berarti ini tingkatnya yang paling tinggi ya. Transformasi kultural itu urut-urutannya dari belajar teknis, belajar praktis, emansitoris. Nah, berarti nomor 1, 2, dan 4. Yang di opsi yang mencakup 1, 2, dan 4 ya. A, 1, 2, 3, 4 berarti ada 1, 2, 4 ya. Yang di opsi D tidak ada 4. Di opsi C tidak ada 2. Di opsi D tidak ada 1. Di opsi E. Ini harusnya berapa tadi? 1, 2, 4. Tidak ada opsi 2. Ya udah, berarti jawabannya adalah yang A. 1, 2, 3, 4. Di sini ditambah dengan belajar aktif. Ya, sesuai ya dengan Habermas itu juga harus belajar dengan aktif. 12. Oke, bacalah ilustrasi berikut. Alex dan Mari adalah suami istri yang bernegara A. Dan asasnya ius soli. Mereka berdomisili di negara B yang asasnya ius sanguinis. Kemudian lahirlah anak mereka yang namanya Amel. Dari ilustrasi di atas, status kewarganegaraan Amel adalah ini sudah aku bahas kemarin. Jadi buat nginget-inget teman supaya mudah ya, ius soli. Di sini soli ada L-nya, berarti lahir gitu ya. Jadi anak itu mendapat kewarganegaraan di mana dia lahir. Nah, itu tergantung dari negara yang menerapkan asas itu. Nah, yang selanjutnya adalah sanguinis, itu berdasarkan keturunan. Jadi orang tuanya itu warga negara mana? Ya nanti anaknya mengikuti dari warga negara orang tua itu. Nah ini juga tergantung dari negara yang menerapkan asas tersebut. Nah karena kedua asas ini nantinya akan melahirkan beberapa hal. Salah satunya, ada dua hal nanti, yaitu satu, sama sekali tidak punya kewarganegaraan, dan satunya lagi mempunyai kewarganegaraan ganda. Nah, dengan kasusnya si Amel, apa yang akan terjadi dengan Amel? Oke, kita analisis bersama di sini. Si Amel itu orang tuanya menganut asas ius soli. Negaranya ya, berarti tempat lahirnya. Otomatis, jika Amel tidak lahir di negara A, Amel tidak akan mendapatkan warga negara A. Ya, sampai di sini ya. Lanjut. Lalu, lalu mereka itu tinggal di negara B yang asasnya ius sanguinis, asas dari orang tua dari apa tadi? Dari orang tuanya itu tadi. Nah, keturunan ya, keturunan dari orang tua. Lalu si Amel lahirnya di negara B kan karena domisilinya di B. Oke, karena ini yang dianut asas ius sanguinis, sedangkan orang tuanya itu sebenarnya tadi adalah warga negara A, maka Amel juga tidak mendapat kewarganegaraan di negara B. Nah, karena kasus ini Amel menjadi tidak punya kewarganegaraan. Jadi jawabannya adalah yang C. Itu disebut dengan apatrid, yaitu orang yang sama sekali tidak punya kebangsaan atau kewarganegaraan. Nah, contohnya kasusnya seperti ini ya. Anaknya itu kebangsaan negaranya menganut ius soli, tapi lahirnya di negara yang menganut ius sanguinis. Jadi ya tidak bisa menjadi warga negara baik A maupun B, seperti itu. Nah, satu lagi kebalikannya dari apatrid ini adalah bipatrid, yaitu punya dua warga negara atau kewarganegaraan ganda. Ada dua warga negara sekaligus. Nah, yang ini misalkan ya, ada seorang anak itu keturunan dari bangsa A, menganutnya asas ius sanguinis. Lalu lahir di negara yang menganut asas ius soli. Nah, tadi kan keturunan bangsa A menganut
Iusangunis otomatis punya warga negara ayah. Dan lahirnya di negara yang menganut asas ius soli. Nah, asas ius soli kan berarti lahir dia dapat warga negara di situ. Ya, dapat juga di situ. Jadi, anak ini nanti bisa masuk warga negara A ataupun B. Kalau di Indonesia itu diatur di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, itu seorang anak bisa mendapat atau bisa mempunyai kewarganegaraan ganda ya, tapi itu nanti sampai maksimal umur 18 tahun. Setelah umur 18 tahun itu harus memilih satu kewarganegaraan. Ya mau memilih kewarganegaraan A atau B. Jadi sudah tidak boleh lagi punya kewarganegaraan ganda. Begitu. Jadi kewarganegaraan ganda tapi terbatas gitu ya. Apakah bisa dipahami teman-teman? Semoga bisa ya. Kita lanjut. 13. Jika Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengatur masalah tentang dui kewarganegaraan, dapat terjadi jika, nah yang barusan ini kita bahas ya, dapat terjadi jika apa? Jika A. Kedua orang tua memiliki kewarganegaraan yang sama. Enggak ya, kan warga negaranya sama. Salah satu orang tua memiliki kewarganegaraan di negara yang melegalkan dui kewarganegaraan. C. Kedua orang tua berasal dari negara yang berbeda. D. Salah satu orang tua memiliki dui kewarganegaraan. Atau E. Kedua orang tua memiliki kewarganegaraan yang sama dari negara yang berbeda. Ini kewarganegaraannya sama dari negara yang berbeda. Oke, jadi ini jawabannya adalah yang mana? Bisa dapat dua kewarganegaraan itu bisa juga ya, karena kedua orang tua berasal dari negara yang berbeda. Misalkan nih, salah satunya bisa ya. Jadi Indonesia itu menikah dengan WNA. Nah, nantinya kan si anak itu punya dua kewarganegaraan. Setelah itu, ya seperti yang tadi aku bahas ya, bisa untuk memilih satu kewarganegaraan setelah berumur 18 tahun. Nah, kita bisa cek di sini. Jadi, apa ya, hal-hal yang membuat itu tadi, anak atau apa ya, membuat kewarganegaraan ganda itu adalah yang pertama, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing. Atau ayahnya yang warga negara asing, ibunya yang warga negara Indonesia. Bisa juga anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu warga negara asing yang diakui oleh ayah dari WNI dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak usianya 18 tahun atau belum kawin. Salah satu berarti ya. Atau anak yang lahir di luar wilayah Indonesia dari ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan dari negara tempat anak dilahirkan memberi kewarganegaraan kepada anak tersebut. Asas tadi. Anak warga negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun dan belum kawin, diakui secara sah oleh ayah warga negara asing. Atau anak WNI yang belum usia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak WNA berdasarkan penetapan pengadilan. Nah, seperti itu ya. Itu hal-hal yang bisa menyebabkan bipatrit tadi atau kewarganegaraan ganda. Lanjut. Nah, ini soal yang kemarin aku bahas, ternyata itu di SS di HP ya. Di HP itu dia kepotong segini, tapi ini, apa ya, soalnya itu bisa lengkap. Makanya aku tidak kepikiran kalau ini soalnya ternyata kepotong gitu. Jadi ini aku bahas lagi, aku ralat ya. Kemarin kan memang karena sampai Jumat saja, maka tidak ketemu kan ya hasilnya. Nah, jadi di hari Senin itu kan 50, kita cari rata-rata, dijumlah dulu semuanya. Lalu Selasa ada 40, Rabu ada 60, Kamis ini 30, Jumat 30, dan juga Sabtu. Sabtu berapa ini ya? 60 ya? Kalau 50 di sini 60. Ya, Sabtu 60. Oke, kita jumlahkan. 0,
Ini 10, berarti 15. 15 ditambah 12, berapa? 15 tambah 12, 27. 27 dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dibagi, sini ya, 270. Tuh kan keliru. 270 dibagi dengan 6 hari. Jadi jumlahnya ada 270 dibagi 6 hari. Itu untuk kita cari rata-rata ya. 27 dibagi 6 itu 4, 30 dibagi 6 itu 5, 45. Oke, jawabannya adalah yang E. Jadi ternyata ada jawabannya nih ya teman-teman. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Terima kasih semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Semoga teman-teman semuanya lolos P3K 2021 dan makin banyak lagi teman-teman yang lolos P3K 2021. Jangan sampai tidak lolos passing grade ya. Dan ya nantinya jadi tidak lolos P3K tes besok ini. Oke, teman-teman boleh nih kalau mau request ya, misalkan mau request, Kak bahas materi ini dong, Kak bahas materi misalkan, ini ada tentang katrol ya, belum aku bahas juga, yang katrol dong, atau persamaan garis lurus, atau aljabar, atau apa yang sesuai dengan materi yang ada di SIM PKB yang teman-teman kok masih belum paham, silahkan nanti kita share bareng-bareng. Teman-teman juga silahkan untuk koreksi kalau saya ada yang salah, karena juga masih belajar, jadi mohon dimaklumi kalau misalkan ada kesalahan seperti itu ya. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.